Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anissa Putri dengan NIM 20016145 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint berdasarkan mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu DRA Ermawati Arif MPD dengan membahas 8 poin. Yang pertama, pengertian diskusi. Yang kedua, langkah-langkah berdiskusi. Yang ketiga, hambatan diskusi. Yang keempat, tempat duduk berdiskusi. Yang kelima, manfaat berdiskusi. Yang keenam, unsur-unsur diskusi. Yang ketujuh, jenis diskusi. Yang kedelapan, praktek diskusi. Baiklah, masuk yang pertama, pengertian diskusi. Pengertian diskusi banyak dikemukakan. Yang pertama adalah menurut Samani. Menurut Samani, diskusi adalah pertukaran pikiran atau yang biasa disebut dengan sharing of opinion antara dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandang tentang sesuatu masalah yang dirasakan bersama. Dengan demikian, diskusi merupakan pembahasan sebuah wacana atau masalah yang mana hal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan diskusi juga merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah dan mencari kesepakatannya. Yang kedua, menurut Tarigan, diskusi adalah suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Merujuk pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa diskusi merupakan suatu cara atau metode yang digunakan manusia untuk bertukar pikiran dengan mengemukakan pendapat baik berupa persetujuan maupun sanggahan dalam memecahkan suatu masalah guna mencapai pemecah masalah tersebut untuk mengetahui keseluruhan suatu pokok pembicaraan. Maka dapat saya simpulkan bahwasanya diskusi ini adalah bertukarnya gagasan untuk memperoleh suatu yang dipertentangkan atau dipertanyakan yang bertujuan untuk mencari kesepakatan bersama di suatu tempat yang dilakukan secara musyawarah, di mana nantinya akan mendapatkan suatu kesepakatan oleh dua orang atau lebih. Baiklah, masuk selanjutnya yang kedua, langkah-langkah berdiskusi. Langkah-langkah berdiskusi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membicarakan latar belakang dan masalah diskusi. Maksudnya ini, sebelum melakukan diskusi, tentunya terlebih diceritakan latar belakang timbulnya sebuah permasalahan. Tujuannya agar mengetahui hal apa saja yang melatar belakangi timbulnya permasalahan. Yang kedua, membicarakan sebab timbulnya permasalahan dan tujuan-tujuan pemecah masalah yang diharapkan. Maksudnya, bicarakan terlebih dahulu kepada peserta diskusi sebab timbulnya masalah dan tujuan pemecah masalah yang diharapkan seperti apa. Tujuannya agar permasalahan diskusi tidak terlalu meluas. Yang ketiga, membicarakan kemungkinan-kemungkinan pemecahnya. Maksudnya di sini membicarakan kemungkinan-kemungkinan pemecahnya. Untuk membicarakan kemungkinan pemecahnya masalah dalam diskusi disarankan lebih dari satu kemungkinan. Jika kemungkinan satu gagal, maka ada kemungkinan pemecah yang lain. Yang keempat, menyimpulkan hasil diskusi. Menyimpulkan hasil diskusi adalah setelah proses diskusi berjalan dengan baik, maka di akhir ketua harus menyimpulkan hasil dari diskusi tersebut. Yang kelima, melaksanakan keputusan-keputusan diskusi. Seluruh peserta diskusi harus melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam diskusi secara bersama. Yang ketiga adalah hambatan berdiskusi. Hambatan di dalam diskusi ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal individual, yang kedua, faktor eksternal. Sejumlah faktor yang menjadi penghambat diantaranya faktor internal individu dan faktor eksternal individu, yaitu menurut Nonaka dan Takeuchi. Yang pertama adalah faktor internal individu.
Maksud dari faktor internal individu ini adanya rasa konsekuensi dari berdiskusi, seperti munculnya rasa malu saat berdiskusi, takut, dan beban yang dipikul. Sedangkan menurut Cimiciliki, individu mempunyai kecenderungan untuk menghindari risiko seperti rasa malu jika terjadi kesalahan saat melakukan proses diskusi. Maksudnya di sini, di dalam faktor internal individual ini adalah adanya rasa malu ketika dalam berdiskusi atau ketidakpercayaan dirinya terhadap diskusi itu kurang dalam mengambil risiko, misalnya seperti munculnya beban tersendiri jika apa yang dibagikan tidak relevan, tidak diterima oleh peserta diskusi yang lainnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini contohnya dalam organisasional sendiri, yaitu terjadi dalam ditemukan kurangnya waktu dan kesepakatan yang diberikan untuk melakukan proses sharing di dalam diskusi. Tidak adanya kesepakatan dan waktu yang diberikan akan membuat individu menjadi tidak memiliki kesempatan dalam menyampaikan pendapatnya di dalam proses diskusi. Kurangnya penghargaan membuat partisipan tidak tertarik untuk terlibat di dalam diskusi. Hambatan lainnya di dalam faktor ini adalah ditemukannya berasal dari lingkungan individu, secara fisik maupun non-fisik. Suasana sekitar individu dapat mempengaruhi aktivitas maupun kegiatannya, terutama partisipasinya di dalam proses sharing. Yang keempat adalah tempat duduk berdiskusi. Tempat duduk berdiskusi ini harus mencari tempat duduk yang nyaman, supaya saat berdiskusi, peserta akan mengetahui apa kelemahan dan kelebihan dari bentuk-bentuk pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk tentunya akan berdampak pada kenyamanan berlangsungnya diskusi. Di sini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, baris tradisional atau traditional work adalah susunan di mana duduk satu-satu dalam beberapa baris menghadap kepada guru di sekolah atau orang yang melakukan diskusi yang di depan, yaitu pada layar diskusi saat menampilkan slide apa yang ditanyakan di dalam diskusi. Pesan utama susunan ini adalah otoritas yang menyampaikan diskusi sebagai pemberi pelajaran. Keuntungannya ada juga. Keuntungannya adalah seseorang yang sedang berdiskusi akan mudah bergerak ke masing-masing tempat duduk, tidak saling mengganggu, dan lebih mudah memantau peserta yang lainnya dalam berdiskusi apakah memperhatikan atau tidak. Yang kedua adalah berkelompok-kelompok. Maksudnya duduk berkelompok ini adalah susunan di mana kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang sama rata, di mana orang yang berdiskusi duduk melingkar di dalam masing-masing kelompok. Susunan ini menunjukkan bahwa keutamaan dalam berdiskusi adalah membangun pengetahuan bersama. Keuntungannya dalam duduk berkelompok ini adalah orang yang berdiskusi akan mudah berinteraksi dengan kelompok atau secara personal. Contohnya dalam siswa pun belajar akan dalam berkelompok ini akan lebih leluasa melihat apa yang sedang ditampilkan dalam berdiskusi. Selanjutnya adalah manfaat berdiskusi. Manfaat dari berdiskusi inilah sangatlah banyak. Salah satunya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Manfaat diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merangsang siswa agar lebih bersedia menggali, memahami, dan mencari alternatif pemecahan masalah yang sedang didiskusikan. Yang kedua, melatih siswa agar berani mengemukakan pendapat di muka umum secara sistematis, menentukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bertindak konsisten. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih mempelajari hubungan antar manusia dan mengembangkan diri ke arah wawasan pribadi secara mantap. Yang keempat, mengembangkan diri siswa sehingga menjadi ahli dan cakap untuk mengelola bidang-bidang kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, lebih memahami orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Diskusi merupakan suatu kegiatan yang dapat merangsang kemampuan bagi siapa yang melakukannya.
Contohnya saya sebagai calon tenaga pendidik harus mumpuni mengetahui manfaat diskusi dalam berbicara untuk menyampaikan pendapat di depan umum dan menggunakan bahasa yang baik dan benar jadi tenaga pendidik nanti. Masuk yang keenam, unsur-unsur berdiskusi. Unsur-unsur berdiskusi ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, unsur manusia. Unsur manusia ini terbagi menjadi moderator atau pemimpin di dalam diskusi. Moderator ini bertugas sebagai menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan, membuka diskusi dan menjelaskan topik diskusi, memperkenalkan komponen diskusi terutama pembicara jika ada unsur pembicara atau penyaji, membuat diskusi menjadi hidup atau dinamis, mengatur proses penyampaian gagasan atau tanya jawab, menyimpulkan diskusi dan membacakan simpulan diskusi, dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Unsur yang kedua adalah pembicara diskusi. Pembicara diskusi ini bertugas sebagai menyiapkan materi diskusi sesuai topik yang akan dibahas, menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan serta pandangan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas saat diskusi, menjawab pertanyaan secara objektif dan argumentatif, menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan saat berdiskusi. Unsur selanjutnya adalah notulis. Notulis diskusi ini bertugas sebagai mencatat topik permasalahan, waktu dan tempat diskusi berlangsung, mencatat jumlah peserta, mencatat segala proses yang berlangsung dalam diskusi, menuliskan kesimpulan atau hasil dari diskusi yang dilakukan, membuat laporan hasil diskusi, mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Unsur selanjutnya adalah peserta diskusi. Dalam peserta berdiskusi ini bertugas sebagai mengikuti tata tertib dan aturan dalam diskusi, mempelajari topik atau permasalahan saat diskusi, mengajukan pertanyaan, pendapat atau sanggahan atau usulan terhadap diskusi yang sedang berlangsung, menunjukkan solidaritas dan partisipasi, bersikap santun dan tidak emosional saat berdiskusi, memusatkan perhatian, turut serta menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam berdiskusi. Unsur lainnya adalah unsur materi. Unsur materi ini termasuk topik diskusi atau permasalahan yang akan dibahas di dalam diskusi dan tujuan atau sasaran. Unsur selanjutnya adalah unsur fasilitas. Unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Masuk yang ketujuh, jenis berdiskusi. Jenis berdiskusi ini banyak. Yang pertama, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan diskusi yang memerlukan moderator, notulis, dan beberapa peserta yang sekaligus sebagai penyaji maupun penyanggah. Pada akhir diskusi, moderator akan mencatat apa yang saja penyampaian yang dilakukan saat berdiskusi. Yang kedua, diskusi panel. Diskusi panel merupakan diskusi yang biasanya digunakan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang hangat. Diskusi ini melibatkan beberapa pakar dari disiplin ilmu atau pakar yang berbeda untuk bertindak sebagai pembicara. Peserta diskusi diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau menanggapi dan menyanggah pendapat para penulis. Pada akhir diskusi, moderator menyampaikan pokok-pokok dari hasil diskusi. Selanjutnya, seminar. Seminar merupakan bentuk diskusi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau kesamaan langkah dalam menghadapi suatu persoalan yang sifatnya formal, sehingga para penyaji menyiapkan kertas kerja atau makalah atau disajikan pada akhir diskusi. Moderator menyampaikan hasil pemikiran. Selanjutnya adalah simposium. Simposium merupakan diskusi yang diselenggarakan untuk membahas prasaran mengenai suatu pokok persoalan atau masalah. Selanjutnya adalah masuk lokakarya. Lokakarya merupakan diskusi atau pertemuan para ahli untuk membahas suatu masalah di bidangnya. Selanjutnya masuk kongres. Kongres merupakan pertemuan para wakil organisasi, politik, sosial, profesi untuk mendiskusikan dan mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya masuk
Konferensi. Konferensi merupakan kegiatan berunding atau bertukar pikiran serta pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya masuk brainstorming. Brainstorming ini merupakan aktivitas dari sekelompok orang yang memproduksi atau menciptakan gagasan yang baru dengan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak gagasan atau kritikan, semakin baik. Brainstorming dapat dipakai untuk mendiskusikan segala masalah dan biasanya digunakan apabila ingin menentukan informasi yang diperlukan dan bagaimana mendapatkan informasi tersebut. Kemudian untuk menentukan kriteria yang tepat untuk menguji tepat tidaknya sebuah gagasan, untuk menentukan gagasan mana yang mungkin dilakukan. Dan terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keputusan setepat-tepatnya. Selanjutnya masuk kepada kolokium. Kolokium tidak diawali dengan pidato. Para pakar yang diundang hanya memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengenai topik yang telah ditentukan. Selanjutnya, sarasehan. Diskusi sarasehan merupakan model diskusi yang bersifat santai karena dalam pelaksanaannya para peserta duduk di karpet sambil minum dan makan makanan kecil. Masalah yang dibahas tidak dibatasi. Para peserta bebas menyampaikan pendapat sesuai masalah yang dibicarakan dalam diskusi. Yang terakhir adalah debat. Debat artinya dibicarakan kepada lawan untuk membela sikap, pendirian, pendapat, atau rencana lawan. Secara sederhana, debat adalah pertukaran pikiran tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Selanjutnya masuk kepada praktik diskusi. Praktik diskusi ini contohnya praktik diskusi dalam pembelajaran di sekolah. Di dalam diskusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kecil, small group discussion, dan diskusi kelompok besar, whole group discussion. Diskusi yang dilakukan dengan memandang kelas sebagai kelompok. Diskusi ini dapat dipimpin oleh guru, namun siswa yang dipandang pintar dapat ditugasi guru memimpin dalam diskusi ini. Diskusi ini melibatkan siswa dalam kelas. Dalam diskusi ini memberikan kesempatan siswa untuk penggunaan pengetahuannya dan informasi yang telah dimilikinya, namun mereka saling menghormati dan memberikan pendapatnya di dalam diskusi. Kegiatan guru dan siswa dalam pelaksanaan metode diskusi di ruang kelas ini, yang pertama adalah guru menetapkan pokok permasalahan kepada siswa dan siswa akan mengemukakan pokok permasalahan yang akan didiskusikan. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan diadakannya diskusi. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa dengan bertanya tentang materi yang didiskusikan. Yang keempat, siswa melakukan diskusi sesama siswa. Yang kelima, siswa menelaah materi yang diajukan guru dan dapat dipahami selesai peserta diskusi. Yang keenam, siswa ikut aktif memikirkan atau mencatat data dari buku-buku sumber pengetahuan lainnya agar dapat mengemukakan jawaban yang benar. Pendapat ini dapat disimpulkan dengan pemikiran sendiri maupun pemikiran antar kelompok. Yang ketujuh, mendengarkan pendapat dari kelompok lain dan menghargai kelompok yang memberikan pendapat atau saran, kritikan. Yang kedelapan, mencatat pendapat dari teman-teman dari kelompok lain walaupun jawaban tersebut belum dengan tepat dari jawaban yang sebenarnya. Yang kesembilan, menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok. Sekian presentasi saya kali ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.